Gue liat mereka tuh fighting spiritnya ada banget, mental menangnya ada banget, apalagi kemarin gitu loh lawan Palace. Lawan Fulham juga bagus tuh. Iya. Dan menurut gue mereka mempunyai terms and condition untuk menjuarai IPL musim ini menurut gue. Jumpa lagi di Skor Radar. Kali ini partai big match. Big match ya. Gua nggak yakin sama partai big match. Karena yang satu memang lagi di puncak klasemen. Yang satu kemarin berupaya mendekat tapi kepleset. Jumpa lagi dengan Jalur Wirajati dari Skor Radar. Kali ini kita akan menghadapi pertandingan seru pada akhir pekan ini, yaitu Northwest Derby antara Liverpool dan Manchester United. Sudah hadir di studio Skor, silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Arnan Parulian bin Afsihi. Saya biasa dipanggil Arnan. Saya fans Liverpool dari tahun 1992 dan juga adalah fans Big Reds dan juga adalah member Big Reds. Wih, 92, 4 tahun di bawah saya. Saya dari tahun 88 tahu Liverpool. Coba kali ini kalah senior. Coba ke kamera kayak yang ini nih, coba lihat. Scorer, gue Adrian Tega, gue fans Manchester United dari tahun 96. Nah, kelihatan kan yang mana yang Glory Hunter. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kan syuting diambil sebelum Liga Eropa dan Liga Champion. Mau tanya sedikit komentar Adrian, gimana dari gelar of the month lawan Bournemouth. Yang nggak diprediksi lawan Bournemouth loh. Bayangin Bournemouth lagi di bawah. Gimana? Ya menurut gua bisa dapat 3 gelar of the month, yaitu karena kebetulan di November ya MU sedikit bagus dan lawannya mudah. Lah Bournemouth. Jadi keberuntungan. Bournemouth kan Desember kemarin. Iya tapi kan enggak. Kalau ngomong gelarnya kan karena beruntung. Bukan, Bournemouth kan lawan muda juga dong. Iya, setelah lawan Chelsea menang 2-1, main bagus meyakinkan. Sombong lagi, goblok lagi. Jadi jatuh lagi lah gitulah. Jumawa, anak-anak muda itu jumawa lah. Enggak, mungkin memang targetnya adalah untuk mengalahkan the big six saja. Mengalahkan sesama tim pesakitan aja kali ya. Iya betul. Kayak Liverpool kan dulu sempat. Cuman beberapa musim cuman buat ngalahin MU doang latihan. Iya, targetnya itu doang. Nah, berkebalikan dengan mana Manchester United, Liverpool. Ya, ini sebenarnya menarik ya. Saya sendiri nggak menyangka gitu di Desember Liverpool bisa berada di peringkat pertama. Ini juga nggak lepas dari performa Manchester City yang labil banget kayak ABG. Coba gimana? Apa? Arsenal mah udah biasa labil. Kalau Spurs kan udah paham 10 pekan pertama doang. Coba Nan, gimana pandangan Arnan? Apakah memang sudah sesuai dengan keyakinan bahwa bisa peringkat pertama nih sebelum tahun berakhir? Oke, kalau saya sendiri juga terus terang kaget Kang, bisa di pemucuk sebelum Desember gitu ya, karena menurut saya Liverpool sekarang itu seharusnya peaknya belum sekarang gitu ya, karena masih banyak pembelian baru yang kita baru beli di musim panas kemarin. Jadi belum nyetel sebenarnya. Nah, hanya ternyata progresnya itu lebih cepat, lebih baik daripada yang diperkirakan sebelumnya gitu ya. Ternyata Liverpool versi 2.0 yang klub sedang bangun ulang itu ternyata sekarang sudah lebih bisa nyetel dengan lebih cepat dan memang performance-nya bisa lebih membaik dan sekarang bisa dipucuk Kang sementara seperti itu. Nggak gentar apa? Kenapa? Dengan performa Liverpool kayak gini? Iya, enggak lah. Sepak bola kan bukan matematika dan bola itu bulat. Kemarin mainnya jelek, bisa aja kan besok lebih jelek lagi bisa. Atau bisa. Jadi bagus banget kan. Benar. Bisa. Walaupun main di Anfield ya. Iya. Terakhir menang 2016. Enggak, terakhir skor di Anfield berapa? Ya itulah ya. 7-0. Ronaldo ya, The Magnificent Seven. Iya. Udah. Oh iya. Magnificent Seven kan. Iya, karena MU lagi nggak ada nomor 7-nya, diambil Liverpool. Makanya 7-nya. 0 kan. 7-0. Iya, berarti 7-nya MU lagi 0. Betul. Oke. Itu kode buat MU. Kode buat MU. Nah, kira-kira nih pertandingan pekan ini hasilnya akan sama nggak? Sebagai fans MU, gue berharap ya minimal seri lah ya. Seri minimal seri. Menurunkan standar sisa sih bang. Kita kan realistis. Terus juga lihat kondisi pemain naik turun, sama pemain kan cadangan semua. Yang utamanya lagi pada cedera. Siapa tahu lu kayak nggak tahu film The Replacement-nya kayak Ken Urip.
Iya benar. Pemain cadangan jadi jago loh, di bisa atas, jadi. Iya kan gue bilang di atas kertas seri aja tuh bagus. Karena Bruno Fernandes saya nggak main loh besok. Nah, gitu. Justru bukannya bagus kalau Bruno Fernandes nggak main. Enggak sih, tetap masih oke lah. Sekali-sekalinya Bruno nggak main tuh itu juga lawan Palace menang 2-0 ya kan? Itu ada Mason Mount tapi ini Mason Mount juga nggak ada. Tapi ada Maguire nggak? Waktu itu ada. Sekarang? Ada dong. Nah, Maguire kan jago. Jago banget. Iya, mungkin Liverpool nggak bisa golin, tapi MU nggak bisa golin juga, percuma dong. Tapi kan Maguire tuh menurut gue sekarang pemain yang paling stabil dibandingkan pemain Manchester United lain. Ini banget, outstanding banget. Outstanding banget. Betul. Apa karena rata-ratanya MU sudah turun gitu ya? Standarisasinya gitu, benchmarknya udah turun sehingga Maguire menonjol. Dia stand up jadi pemain terbaik lah. Di sejauh ini di musim ini Maguire jadi pemain terbaik. Pemain terbaik. Jadi sejauh musim ini berjalan ya. Jadi bounce back lah ya Maguire. Ya, bounce back gitu. Setelah ban kaptennya dicabut, dia bounce back. Bebannya aman. Betul. Nah, sekarang sementara di Liverpool ada pemain yang terus-terusan moncer aja nih, Nan. Mohamed Salah nih. Rekor kayaknya makin dikejar aja nih semua nih. Kira-kira nih Mohamed Salah bisa gacor lagi nggak nih lawan Manchester United? Salah akan gacor lagi lawan MU pasti, Kang. Pasti karena sejak 2020 Januari itu Liverpool lawan MU Salah nggak pernah absen ngegolin ke gawang MU. Gitu ya. Bahkan yang terakhir kemarin kan dia juga membuat 2 gol ya. Jadi menurut saya besok pada saat melawan Manchester United pun juga sama. Salah tetap pemain paling berbahaya Liverpool. Apalagi sekarang menurut saya dia permainannya semakin matang, Kang. Jadi bukan dia tidak mengedepankan dia harus menjadi pencetak gol. Betul. Tapi dia juga sekarang lebih banyak berperan sebagai pemain yang membantu build up serangan dari sisi kanannya Liverpool. Dan itu menurut saya lebih berbahaya lagi karena dia menjadi susah untuk di-marking, tapi di saat-saat tertentu, di saat-saat yang memang diperlukan dia tetap bisa membuat gol. Gitu. Gitu. Mohamed Salah semakin matang ya, dari sisi usia juga sudah semakin matang. Tapi kira-kira ada nggak pemain matang di sisi kiri pertahanan MU yang bisa memarking Salah? Yang bisa marking Salah? Mohamed Salah. Ya, iya, ada yang bisa memarking. Yakin? Di sisi kiri Luke Shaw, gue yakin. Luke Shaw dan Reguilon itu bisa untuk marking Salah. Tapi kalau Dalot yang itu, wah. Dalot pasti bisa di kiri ya? Bisa, cuman harusnya sih Dalot di kanan atau AWB di kanan dan kiri antara Reguilon atau Luke Shaw. Itu ya, tapi gini, Gary Neville pernah ngomong bahwa harus ngelakuin pressing aja ketika menghadapi Liverpool. Gimana menurut tanggapan Adrian? Gue setuju, emang pressing kalau bisa curi gol sebanyak-banyaknya di awal. Sebanyak-banyaknya gimana curi gol? Iya dong, sebanyak-banyaknya curi gol di awal karena kalau pressing terus, takutnya di babak kedua loyo, turun performa malah MU yang kena balik gitu. Tapi bukankah strategi Liverpool justru ketika ditekan terus, justru dengan kecepatan yang dimiliki Salah, Luis Diaz atau siapapun pemain di lini depan itu akan bisa mengeksploitasi lubang yang ditinggalkan para pemain bertahan. Iya betul. Gue juga nonton beberapa Liverpool musim ini gue ikutin dan. Lu fans mana sih kok nonton Liverpool juga? Pengamat bola. Oh. Iya dong. Ya gue perhatiin. Atau udah bosan gitu enggak. Nonton bola lah. Ya gue perhatiin Liverpool itu memang musim ini dengan pemain mereka oke, apalagi dengan kedatangan si Soboslai, terus Endo juga sekarang udah mulai fit gitu. Dan gue liat mereka tuh fighting spiritnya ada banget, mental menangnya ada banget, apalagi kemarin gitu loh lawan Palace. Lawan Fulham juga bagus tuh. Iya. Dan menurut gue mereka mempunyai terms and condition untuk menjuarai IPL musim ini menurut gua. Menurut gua. Karena mereka fight banget dari sampai akhir gitu. Coba tolong yang tadi nanti dipotong ya. Ini versi MU mendukung Liverpool menjadi juara loh. Ini langka loh. Tadi bilang punya term of condition. Kan gua melihat ciri-cirinya. Apalagi kalau dia bisa menang paruh musim, ya kan biasanya juara ya. Enggak juga, pas 2018-2019 unggul 10 poin disalip juga. Liverpool doang ya itu ya. Di Liverpool doang tuh satu-satunya anomali. Iya berarti enggak juara. Tapi kan enggak apa-apa, tadi ya udah di-call. Kan cuman ciri-ciri doang gitu. Kita kan enggak ada yang tahu. Benar. Salah satu syarat tadi seperti katakan Adrian untuk menjadi
juara Liga Inggris adalah sanggup memaksimalkan menit-menit rawan, terutama setelah saat masa injury time babak kedua. Ini seolah menjadi ulangan Manchester United era Sir Alex Ferguson yang kerap melakukan comeback di menit Fergie time. Nah sekarang jadi Klopp time. Fergie itu berapa kali ya? 16 bukan 16 kali ya? Sementara Liverpool Klopp sekarang 17. Gimana menurut Arnan? Ya sekarang jadinya ada istilah stoppage time ya. Pelajaran dari stoppage time. Gitu ya. Ya menurut saya memang setuju tadi seperti yang Mas Adrian sampaikan bahwa memang sebenarnya salah satu ciri tim itu untuk bisa jadi juara itu adalah ya dia harus bisa tetap membuat gol sampai menit akhir gitu ya. Jadi pantang menyerah gitu kan. Betul. Ya. Walaupun sedang bermain buruk gitu ya, ataupun sedang bermain bagus, tapi ternyata lawan pun menerapkan sistem pertahanan low block seperti kemarin Crystal Palace ya, ya tetap harus mencoba untuk membongkar hal tersebut bahkan sampai menit akhir sampai akhirnya bisa mencetak gol. Menurut saya sih kenapa Liverpool itu sekarang juga banyak menang di menit akhir ya karena lawannya sendiri pun sudah tahu kalau bermain terbuka melawan Liverpool itu bunuh diri. Jadi mereka terutama tim-tim yang menengah ke bawah nih, mereka akan menerapkan permainan yang seperti yang diterapkan Crystal Palace kemarin. Mereka akan low blocks di bawah, jadi mereka bertahan dekat dengan gawang dan mereka melapisi lini tengah dan lini belakang mereka gitu ya. Kemarin Palace itu dia walaupun polanya 4-3-3 tapi dia kalau bertahan 4-4-2. Dia hanya meninggalkan Ayew di depan, sisanya itu ada di tengah dan di belakang gitu ya, di bawah komandonya Joachim Andersen. Nah, pertahanan seperti ini memang susah buat dibongkar gitu ya, dan itu menjadi PR buat tim-tim yang gaya mainnya kayak Liverpool. Nah itu yang makanya sekarang Liverpool tuh sudah bisa lakukan itu walaupun memang perlu menit-menit sampai menit akhir, tapi itu yang memang mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa melakukan hal itu gitu. Oke, di bahasa Sunda tuh ada primer lir karacak ninggang kajang lila-lila jadi legok. Jadi air tetesan tuh sedikit-sedikit akhirnya juga bolong juga. Betul. Itu seperti yang berkata tadi Arnan mengatakan bahwa tim-tim bawah tuh biasanya memainkan low block. MU kan lagi dalam kondisi low nih ya. Berarti low itu kan bawah. Kira-kira akan low block juga nggak, Yan? Lu kalau nanya gue jujur, ini pertama kali MU nggak ada Bruno dan nggak ada Mount juga. Dan menurut gue yang bisa dilakukan oleh Ten Hag itu memasang Tominay, Amrabat sama Kobbie Mainoo di tengah. Iya, gue yakin dengan Amrabat itu dengan Spartannya dan powernya dia bisa menghalau pemain tengah Liverpool. Dan dari sisi kiri pun Shaw juga bisa nahan Salah. Dan ya gue berharap aja finishing para pemain MU itu besok di lawan Liverpool itu talk chair sih. Talk chair. Sementara sejauh ini yang talk chair finishing cuma McTominay doang ya. Betul. Top score di EPL. Iya, tapi kemarin tuh ada ucapan dari dari Klopp menyindir Chelsea ya, ngincer Lavia, ngincer Caicedo, pindah ke Chelsea. Sekarang jadi apa? Ini Amrabat juga sempat diincar Liverpool nih ya. Apakah justru nasibnya akan serupa seperti yang diincar Liverpool justru memilih tim lain? Menurut gua itu cuma bisa dijawab besok ya, gitu. Dan kalau lagian juga Amrabat itu kan cuma pemain pinjaman, hanya semenjana lah, sementara doang. Sementara sama semenjana beda. Oh gitu ya. Ya itu kan hanya pemain sementara. Jadi menurut gua ya terlalu receh lah kalau klub ngurusin gitu-gituan yang nggak penting menurut gua ya. Justru kan buat Saiwo rame kayak gitu. Ya buat Saiwo rame. Tapi kan di sini bisa aja Amrabat itu membuktikan kalau gua nggak salah pindah ke MU. Oke. Ini menarik ya bahwa Amrabat tidak salah, tapi kalau dari ucapan Adrian ini untuk kali pertama dia nggak ada optimistis sama sekali ketika menghadapi laga ini. Biasanya emang gue salah kalau realistis? Enggak, kalau salah emang realistis biasanya kan. Di Liverpool dia realistis mainnya biasa. Ketika dia menolak memakai ban pelangi itu realistis juga menurut dia. Nah, Nan, kalau dari Liverpool sendiri siapa sih pemain Manchester United yang wajib diwaspadai? Kalau untuk pertandingan besok, ya meskipun MU lagi dalam posisi yang tidak baik ya, tapi menurut saya sih memang tidak boleh diremehkan juga gitu ya. Setiap lawan itu harus dihadapi maksimal. Dan saya yakin Klopp pun juga berpikiran hal yang sama gitu ya. Karena ini kan sepak bola profesional begitu ya, bukan fun football. Nah, kalau untuk MU pemain besok yang diwaspadai tentunya tadi seperti Mas Adrian bilang si Scott McTominay ya, karena memang dia top skornya MU untuk sementara ya. Aneh sih kalau dia. Justru itu ya karena dia karena dia bukan pemain depan. Jadi
tidak langsung terawasi gitu ya. Kalau pemain depan, striker, winger itu pasti otomatis dijaga oleh back. Yeah. Nah, kalau pemain tengah ini nih yang memang biasanya masuk dari second line, terutama dari bola-bola mati, corner itu yang berbahaya. Nah, menurut saya memang besok McTominay ini yang mesti diwaspadai, terutama dalam set piece bola-bola mati yang dimiliki oleh Manchester United ya, apalagi bola-bola set piece dari corner kick. Itu sih, Kang. Oke. Ini ada pertanyaan yang pingin gua tanyakan ke fans MU dan juga Liverpool. Ten Hag mendingan bertahan atau enggak sih? Bertahan. Hah? Gue bertahan. Pilih bertahan? Iya. Kenapa? Gue pilih dia bertahan. Kenapa? Karena dari 5 pelatih terakhir semua itu kan gonta-ganti dan nggak ada solusinya juga. Dan yang gue lihat sekarang justru penyebabnya itu adalah pemain-pemain lama MU yang gaji gede, itu yang jadi racunnya di sana. Oke. Gitu. Jadi Ten Hag nggak salah nih? Nggak salah. Kalau sebagai fans rival, Ten Hag mending bertahan atau pergi? Kalau saya mending pergi. Kenapa? Karena kalau dia bertahan dia berbahaya sih sebenarnya. Ten Hag itu dia punya rekam jejak di Ajax, itu dia memang kalau dia dibiarkan untuk membuild up suatu tim gitu ya. Dia diberikan waktu seperti manajemen Ajax memberikan waktu kepada dia gitu ya waktu di Ajax. Itu nanti bisa ada besar kemungkinan nanti MU bisa kembali membaik gitu ya dari kondisi sekarang, asalkan dia memang disupport dan diberikan wewenang untuk membersihkan meruat ya MU. Iya, emang harus diruat sih. Jadi, nah, bisa jadi salah satu laga yang menentukan masa depan Ten Hag adalah pertandingan Northwest Derby ini. Kira-kira prediksinya menurut Arnan bagaimana hasil akhir dari laga ini? Hasil akhir dari laga ini tanpa kita memandang remeh Manchester United ya, Mas Ardian dan Kang Jalu, Liverpool akan menang, Kang. Skornya 3-0. Wih, ini benar. Berapa? Ya, lemes banget ditanya skor doang. Gini. Ya, MU kan lagi jelek-jelekin, ya kan. Di media apa semua jelek-jelekin. Dan ini kan panggungnya Ten Hag untuk membuktikan dan pemain-pemain untuk membuktikan. Ya, menurut gua 2-0 bisa. Siapa? Untuk MU dong. Yakin? Wih, berarti 7 tahun ya? 7 tahun. Terakhir menang 1-0. 7 tahun lalu tuh di Anfield, sekarang 2-0. Sekarang 2-0. Kita lihat bagaimana prediksi siapa yang benar. Tapi saya nggak akan ngasih prediksi lah. Takut dibilang nggak adil. Sekian Skor Radar bersama Ardian dan juga Arnan. Sampai jumpa di Skor Radar berikutnya.